Oke, di video kali ini kita akan menambahkan Bootstrap 5 pada tabel 2 yaitu buku tamu. Pertama-tama kita buka dulu isinya yaitu di add from 2.pub ini add from milik tabel 2 yaitu buku tamu. Lalu Bootstrapnya kita buka di link ini w3school.com. Lalu pilih tutorial, pilih Bootstrap. Lalu yang B5. Lalu yang pertama-tama itu kita pilih BS5 get started. Lalu di sini try it yourself. Lalu kita tekan ini. Di sini kita copy 3 script link ini. Kita copy ini. Oke, sampai sini. Lalu Ctrl C. Lalu kita tambahkan di bawah title. Di bawah title sini. Oke. Lalu kita rapikan. Kita hapus tanda panahnya. Oke. Lalu di sini kita kasih itu tanda kurung di belakang juga. Sama juga untuk script yang kedua dan script yang ketiga. Oke. Kita hapus ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Setelah itu kita tidak perlu lagi menggunakan size ini. Kita ganti saja dengan class sama dengan tanda petik 2 form control lalu spasi required. Lalu di sini kita ganti semuanya menjadi class from control required. Kita copy lalu kita ganti saja semuanya. Di sini juga. Di sini juga. Lalu yang keempat. Setelah itu kita save dulu. Yang berikut adalah kita membuat buttonnya. Kita kembali ke Bootstrap. Di sini kita pilih button. Kita akan memasang button di sini. Di input yang ini. Untuk simpan dan batal. Button pada mereka berdua. Kita pilih warna yang kita mau. Ada warna ini. Saya ingin menggunakan warna hijau. Sukses. Kita cukup copy saja yang ini. Oke. Lalu kita paste di sebelah sini. Spasi dulu. Lalu kita paste. Oke. Setelah itu untuk simpan. Lalu untuk batalnya. Saya ingin dia berwarna merah. Merah berarti danger. Oke, copy lagi. Kita simpan di sini. Setelah itu kita Ctrl S. Kita buka. Kita jalankan dulu. Terminal, new terminal. Oke, CD pariwisata. Lalu untuk nodenya yaitu node server2.js karena ini adalah tabel kedua yaitu tabel buku tamu. Enter.
Kita tunggu sudah berjalan. Oke. Setelah itu kita cari localhost 5000. Oke, tampilan seperti ini yang ada pada modul 8. Lalu di modul 10 ini kita tambahkan bootstrap. Perubahan yang terjadi itu ada di tambah data sini. Oke, dia akan seperti ini. Ininya panjang, lalu buttonnya sudah berwarna yaitu hijau dan merah. Lalu berikutnya di sini kita akan menambahkan kontainer. Kita turunkan ini dulu. Di sini kita akan tambahkan kontainer. Script kontainernya di sini. Dia seperti ini, div class container. Kita copy yang ini. Ctrl C. Lalu kita taruh di bawah body. Enter. Lalu kita Ctrl V. Kita rapikan dulu. Oke. Lalu di sini dia harus masuk sekali lagi. Kita copy saja semuanya, blok. Lalu kita tekan tab 1 kali. Maka bentuknya seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Kita lihat perubahannya dulu. Dia akan lebih menyusut lagi. Setelah itu kita buat grid basicnya. Kita pilih grid basic. Lalu kita pakai yang ini to unequal response. Kita copy saja scriptnya semua dulu. Setelah itu kita edit. Kita taruh di sini. Dia berada di bawah tambah data. Kita Ctrl V di sini. Oke. Yang ini kita tidak perlu, kita hapus. Setelah itu kita rapikan dulu. Div buka kurung, dalamnya close sama dengan class sama dengan row. Di sini juga kita hapus saja. Ini untuk kita membagi layar angka barisnya agar sama besar. Jumlahnya harus 12 di sini, yaitu 4 sama 8. Bisa juga kita ganti. Yang penting jumlahnya harus 12. Tapi bisa juga kita tidak perlu menggunakan ini. Kita hapus saja yang ini. Kita tidak perlu menggunakannya. Lalu kita di sini kita ganti dengan 6. Ctrl S. SM ini adalah small. Lalu sebelum itu kita harus copy ini dulu. Blok lalu masukkan, tekan tab. Bentuknya seperti ini. Lalu Ctrl S. Di sini kita refresh. Maka seperti ini perubahannya, tidak terlalu. Tapi di sini kita tambahkan MX Auto. Maka jadinya seperti ini. Dia berada pas di tengah. Lalu berikutnya di sini kita tambahkan alert atau warna. Ini ada warna-warnanya. Di sini kita akan mewarnakan tulisan tambah data yang ini. Lalu alertnya di sini. Ini kita copy saja scriptnya yang ini.
yang atas saja. Ctrl C. Lalu kita pasang di sini. Di bawah sini, enter. Ctrl V. Oke. Kita Ctrl S dulu, kita lihat perubahannya di mana. Warnanya ada di mana dulu. Warnanya ada di bawah. Jadi nanti tambah data ada di dalam warna biru ini. Jadi kita pindahkan tambah data, Ctrl X. Kita taruh di bawah sini, enter, lalu Ctrl V. Di sini dia masuk di dalam. Lalu sebelum itu, ini kita tap satu kali karena dia harus di dalam Cool SM6 ini. Tidak sampai di situ. Saya tidak ingin warnanya hijau, saya ganti dengan warna kuning, berarti warning. Di sini saya ganti warning, tulisan suksesnya. Oke. Ctrl S. Setelah itu form yang ini harus dimasukkan. Tekan tab satu kali. Ctrl S. Bentuknya sekali lagi. Kita lihat bentuknya dulu. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Dia akan warna kuning semuanya. Oke. Lalu saya akan mewarnai lagi tulisan tambah data ini yang tadi. Karena saya sudah merubahnya jadi dia begini. Jadi kita copy yang ini lagi di sini. Ctrl C. Kita tap lagi. Ctrl V di sini. Kita tinggal ganti saja warna yang warning ini, alert. Kita ganti warning ini dengan warna biru muda, yaitu info. Ctrl S. Maka warnanya seperti ini. Tambah datanya warna kuning dan tabel ini untuk pengisian tabel, yaitu warnanya biru. Setelah itu kita masuk ke, kita tambahkan input group. Input group yang di sini itu seperti ini. Nanti tulisannya akan berubah dan juga tabelnya berubah seperti begini. Seperti ini. Kita pakai yang ini. Jadi kita copy yang ini saja. Copy ini, Ctrl C. Lalu kita paste di bawah form ini. Ctrl V. Kita rapikan dulu. Lalu kita ubah agar penulisannya sama. Oke. Home up harusnya di sini. Lalu kita tidak perlu lagi menggunakan div yang ada label ini. Kita hapus saja. Maka dia jadinya seperti ini. Lalu di sini kita tinggal tulis ini adalah ID buku tamu. Dia bentuknya seperti ini agar sama seperti ini bentuknya nanti, seperti input group ini.
Lalu kita tinggal copy saja div dan span yang ini. Ctrl C. Lalu kita ganti yang ini. Kita ganti semuanya dulu. Hapus div dan labelnya. Oke. Saat semua sudah sama. Lalu kita ganti. Kolom yang kedua itu adalah tanggal. Kita ganti ID buku tamu yang tanggal. Kolom yang ketiga adalah email. Dan kolom yang keempat adalah komentar. Lalu Ctrl S. Oke, sudah betul. ID buku tamu dengan ID buku tamu, tanggal, lalu tanggal, email, komentar dengan komentar. Oke. Lalu kita coba refresh. Maka bentuknya akan seperti ini. Dia lebih menarik. Setelah itu kita pasang background. Kita akan menambahkan background di sini. Yaitu dengan cara pada body ini kita tambahkan style sama dengan tanda petik 2 background color titik 2. Kita akan mewarnainya coba dengan pink. Ctrl S, maka hasilnya seperti ini. Dia berwarna pink. Tapi kita juga bisa menggunakan ini. Kita cari di web browser, yaitu color picker di sini. Lalu kita bisa mengatur warnanya sesuka hati kita. Saya ingin menggunakan warna ini hijau. Lalu kita copy hexanya, Ctrl C. Lalu kita paste saja di sini. Ctrl S. Maka perubahannya akan seperti ini. Dia berganti warna. Oke. Setelah background, kita akan menambah kontainer. Kita buka lagi di kontainer. Di sini saya ingin memakai yang ini. Ada border dan warnanya. Oke, kita pakai yang ini saja. Bordernya biru, tulisannya putih. Ctrl C. Lalu di situ kita tambahkan di bawah sini spasi, Ctrl V. Oke. Lalu Ctrl S. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia ada border lagi. Kita juga bisa ganti sesuka kita warnanya yang ini dan juga teksnya. Setelah membuat bordernya, kita pilih grid basic, lalu kita pilih lagi yang tadi to an equal response. Kita copy lagi yang ini untuk di sini. Setelah itu kita tambahkan di bawah sini. Enter. Kita taruh di bawah sini saja juga bisa. Lalu kita kasih dalam kurung. Yang tadi jumlahnya harus 2
12 kan. Jadi di sini kita ganti. Kalau ini 4 berarti di atas adalah 8. Lalu kita tidak perlu menggunakan MX Auto lagi. Setelah itu di sini kita enter. Lalu kita akan kasih petunjuk untuk membagi dua layar. Kita di sini kita akan membagi dua layar ini, tambah datanya di sebelah dan ada petunjuk di sebelahnya. H2 itu adalah petunjuk, enter. Lalu kita kasih P untuk paragraf, yaitu adalah silakan lengkapi data buku tamu. Titik. Pastikan data yang Anda isi adalah benar. Titik. Terima kasih. Oke. Seperti itu. Lalu ini dua di sini H dan T-nya kita tekan tab satu kali. Lalu Ctrl S. Maka hasilnya seperti ini. Tapi tambah datanya terlalu kecil. Jadi kita ganti angkanya. Ini kita kasih jadi 7 dan 7 berarti 5 agar hasilnya 12. Oke, sudah. Setelah itu kita akan kasih informasi tambahan lagi menggunakan TOS di sini. Lalu kita pakai yang ini, kita try it yourself. Lalu di sini kita akan pakai script yang ini. Sampai di sini saja kita copy. Kita Ctrl C. Lalu kita paste. Kita paste dia di bawah sini. Enter dulu di sini. Ctrl V. Kita rapikan dulu. Oke, lalu ini kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Lalu kita edit. Hapus tanda panahnya. Di sini kita kasih tutup kurung. Di sini juga. Lalu di strong juga kita edit semuanya. Lalu pada strong ini adalah informasi tambahan. Oke. Lalu pada buttonnya berikut yang ini kita hapus saja. Kita edit dulu. Lalu P ini paragrafnya kita kasih perintah-perintah atau informasi tambahan yang akan kita kasih. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi setiap kolomnya. Oke. Informasi yang kedua adalah pastikan data yang
Anda isi sudah benar. Dan informasi yang ketiga adalah jangan sampai ada pendobelan atau duplikat data. Oke, setelah itu kita atur div yang ini sama lurus dengan P, lalu ini masuk, button dan strong juga harus masuk. Setelah itu 3 informasi ini yang pakai paragraf kita tekan tab, lalu Ctrl S, kita refresh, maka dia akan seperti ini. OO tulisannya warna putih, kita ganti saja. Teks di sini kita ganti dengan dark, yaitu warna hitam, agar bisa dibaca. Oke, sudah. Petunjuk, silakan lengkapi data buku tamu. Pastikan data yang Anda isi adalah benar. Terima kasih. Informasi tambahannya, jangan lupa untuk mengisi setiap kolomnya. Pastikan data yang Anda isi sudah benar. Dan jangan sampai ada pendobelan atau duplikat data. Lalu di sini ada required class from control required. Required di sini berfungsi untuk seperti ini. Jika kita tidak mengisi lalu kita simpan saja, langsung simpan, maka dia akan ada pemberitahuan yaitu harus mengisi dulu. Oke, setelah kita mengisi pada add from, selanjutnya kita akan mengisi bootstrap pada list pub. Kita buka dulu list 2 pubnya, karena ini untuk tabel 2. Setelah itu kita copy script 3 ini, lalu kita taruh di list pub. Ctrl C, taruh di bawah title, kita Ctrl V. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Kita jalankan dulu. Terminal. Lalu cd pariwisata node server 2.js. 2 ini untuk karena dia tabel 2. Oke, lalu localhost 5000. Oke, tampilannya seperti ini karena sudah menaruh link scriptnya. Setelah itu kita akan membuat kelas tabelnya. Kelas tabel itu di sini kita ganti ini, hapus. Lalu di sini kelas sama dengan tanda petik 2 spasi tabel. Ini untuk membuat kelasnya. Lalu kita spasi lagi tabel SM small. Ini untuk kita mengecilkan tabelnya. Setelah membuat, kita mengecilkannya. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke W3 School. Masih sama seperti tadi. Buka pada bootstrap, lalu W5. Setelah itu kita pilih tabel, B5 tabel. Di sini kita
pilih yang tabel responsif. Tabel ini berfungsi jika dia panjang, kita bisa geser-geser. Kita copy ini, Ctrl C, lalu kita taruh di bawah H2, Ctrl V, lalu tutup kurung di sini juga. Lalu tabel yang ini harus berada di dalam div class tabel responsive. Jadi kita tekan tab, lalu Ctrl S, kita refresh dulu. Memang untuk sekarang perubahannya tidak terlalu, tapi nanti saat pengisian dulu baru dia muncul perubahannya. Setelah itu kita kasih background, kita copy saja dari add from style yang ini agar warnanya sama backgroundnya. Kita Ctrl V. Setelah itu kita Ctrl S, kita refresh dulu. Maka dia akan seperti ini. Lalu kita akan tambahkan garis. Di sini kita enter, lalu kita HR. Ctrl S. Maka garisnya akan muncul di atas ini. Oke, setelah itu kita buat button untuk ubah data dan juga tambah data di sini. Kita pilih, kita buka dulu di sini. Kita tulis kelas sama dengan tanda petik 2 btn spasi btn sm. Lalu 2 di atas juga sama, kita copy, kita taruh di sini juga. Lalu kita buka BS5 button. Setelah itu kita pilih warna yang akan kita gunakan di sini, yaitu saya ingin dia warna kuning, berarti ini btn warning. Kita copy ini saja karena tadi kita sudah membuat kelasnya duluan. Kita Ctrl S, Ctrl C, lalu kita copy di sini. Oke, itu untuk simpannya. Lalu untuk ubah data, untuk hapus data, kita pakai warna hijau, berarti success. Yang ini kita Ctrl C, kita tambahkan di sini. Lalu untuk tambah data yang di bawah, kita pakai warna hitam, berarti dark. Ctrl C, lalu kita paste. Oke, lalu kita Ctrl S, kita coba lihat, kita refresh, maka dia akan begini. Ubah data itu warna kuning dan hapus data warna hijau. Setelah itu tambah data di bawah sini warnanya hitam.
Setelah itu kita akan membuat tabel hover. Kita buka Bootstrap lagi, kita pilih tabel. Lalu kita akan pakai tabel hover untuk membuat garisnya. Cara penulisannya seperti ini. Kita copy saja. Ctrl C. Lalu kita taruh di bawah sini. Spasi dulu. Ctrl V. Oke. Dan saya ingin tabel saya berwarna. Jadi kita bisa kombinasikan. And saya ingin warna merah. Danger. Setelah itu kita copy container yang ada pada add from. Ctrl C. Lalu kita pasang di bawah sini pada list book. Oke. Setelah itu semuanya kita blok, lalu kita tekan tab 1 kali. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Kita coba lihat perubahannya. Maka dia akan warna begini. Oh, warnanya biru. Hover and maaf, di sini harusnya tabel strap danger. Harusnya begitu cara penulisannya. Tadi langsung saja. Kita refresh. Oke, maka dia akan warna merah seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan navbar. Kita buka Bootstrap, lalu kita pilih navbar. Navbar. Lalu kita try it yourself. Apakah kita pakai yang ini? Oh, bukan. Kita akan pakai navbar yang yang ini saja. Navbar with drop down. Lalu kita bagi layar dulu. Setelah itu kita copy script dari yang nav ini sampai ke bawah. Memang scriptnya lumayan panjang. Lalu kita taruh di bawah sini. Enter dulu. Enter lagi. Kita Ctrl V. Oke. Lalu kita buat navbarnya dalam bentuk pub. Kita rapikan dulu. Kita kasih tutup kurung dan juga hilangkan simbol panahnya. Di sini dia akan pariwisata karena ini adalah bertemakan pariwisata. Setelah itu button, kita edit dulu. Kita edit semuanya agar dalam bentuk pub. Ini tidak diperlukan button yang ini.
Lalu berikut yang ulis ini. Oke. Lalu pada bagian ini adalah pilihan-pilihan yang ada pada navbar. Jadi pilihan yang pertama itu adalah daftar user. Oke, itu adalah pilihan pertama. Setelah itu di sini adalah pilihan kedua yang berikutnya. Pilihan kedua itu adalah profil. Dan pilihan ketiga adalah beranda. Ini adalah navbar dropdown bagian sini. Ini juga membuat pilihan. Ini menu yang keempat adalah pilihan. Di sini oke. Di sini adalah submenu 1. Submenu 1 ini adalah dalam pilihan, dalam menu pilihan. Karena ini adalah navbar dropdown. Jadi dia akan turun ke bawah. Submenu 2. Yang berikut lagi submenu 3. Kita rapikan dulu scriptnya. Oke. Setelah itu yang ini kita hapus saja. Setelah itu kita rapikan dulu posisi-posisinya. Pertama adalah navbar. Dia itu kontainer itu harus di bawah, harusnya Ctrl X. Ini harus tetap di bawah sini. Nanti baru kita rapikan dulu. Kita blok lagi semuanya. Kita shift tab. Oke, pas. Lalu div yang ini berada di dalam navbar. Setelah itu A yang ini ada di dalam. Kita kasih enter agar rapi. Button itu sama dengan A. Lalu span itu berada di dalam button. Div yang ini sama lurus dengan A. Lalu ul itu di bawah div.
LI itu di dalam ul, lalu A di dalam LI, lalu LI di sini. Oke, linknya hapus saja. Setelah itu kita backspace dulu, hapus. Lalu ini kita masukkan sama rata. Oke. Lalu A-nya masuk. LI di sini hapus. Oke, ini hapus saja. Lalu A kita masukkan lagi. LI yang ini hapus. Lalu LI masukkan lagi. A-nya masuk. Ul sama dengan A. Lalu LI yang ini masuk. Lalu A lebih lagi. Kita blok semua ini. Tab, 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 tab. Sekali lagi. Lalu kita tab A saja. Oke. Setelah itu kita pastikan dulu apakah posisi div ini sudah sama. Apakah belum, karena tadi kita lupa memindahkannya. Div yang ini dia harus sama rata dengan navbar. Oke. Kita coba Ctrl S. Lalu kita refresh. Oke, sudah muncul, tapi saat kita scroll ke bawah navbarnya hilang. Di sini kita harus memasukkan lagi navbar fixed top agar kita scroll nanti navbarnya tetap ada. Kita taruh di sini, spasi dulu, Ctrl S. Kita refresh. Oke, lalu kita refresh. Maka navbarnya tidak berpindah atau tidak menghilang, dia tetap ada. Lalu navbar yang ini kita copy, Ctrl C, lalu kita masukkan dalam add from, enter di sini, enter lagi, tab, tab, Ctrl V, oke, lalu Ctrl S, refresh, agar di dalam tambah data juga ada navbar. Oke. Setelah itu kita akan membuat modal, tapi sebelum itu di sini daftar user itu apa? Saat kita tekan tidak muncul. Profil, beranda, kita ganti dulu. Daftar user di sini kita kasih /add karena ini untuk mendaftar, sama seperti di server. /add itu untuk tambah data. Lalu beranda itu kita kasih / saja, Ctrl S, maka dia akan seperti ini. Jika kita katakan daftar user, daftar user,
kita salah merubahnya. Di list book juga harus kita ubah, ternyata salah. Slash add dan slash, lalu Ctrl S, kita refresh lagi. Daftar user otomatis akan masuk pada tambah data, dan kita tekan beranda, dia akan kembali lagi untuk menu beranda. Berikut kita tambahkan modal. Modal di sini kita pakai yang ini. Kita pilih dulu. Modal yang akan kita pakai itu adalah ini, centered modal. Lalu script modal itu kita copy dari sini. Ini, tapi kita copy script yang data dulu, dua ini. Ctrl C. Lalu kita pasang di profil di sini. Spasi dulu, Ctrl V. Lalu kita hapus tanda panahnya. Di sini adalah my modal profil. Tambah profil. Lalu kita copy script modalnya. Itu dari sini sampai ke bawah sini. Ctrl C. Modal itu posisinya ada di bawah sini. Kita enter dulu. Kita enter lagi. Kita tab. Lalu kita Ctrl V. Lalu kita option ini dulu. Oke, kita ubah modal untuk dalam mode pub. Oke. Modal di sini nanti dia akan jadi seperti ini. Kita coba contohnya. Open. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita akan taruh di profil. Saat kita tekan profil, dia akan muncul. Kita ubah dulu dalam bentuk book. Ini kita hapus saja. Oke. Ini kita kasih judul. Di sini kita kasih judul. Lalu kita hapus button yang ini, tidak perlu. Div ini juga kita hapus. Oke. Kita kasih simbol kurung. Hapus tanda panahnya. Lalu di sini kita buat paragraf, yaitu isi informasi. Oke. Lalu di sini
Lalu kita atur dulu posisinya. Oke, div masuk. Lalu div yang berikut masuk juga. Yang berikut di sini semua masuk. Oke, H4 itu masuk juga. Lalu button masuk. Div kelas yang body ini sama lurus dengan div kelas yang header. Lalu informasinya yang masuk. Setelah itu buttonnya masuk. Oke. Kita Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, di sini sudah my modal profile. Di sini lupa perubahannya. Profile. Ctrl S. Refresh lagi. Tekan profil, maka dia akan seperti ini. Oke, kita lupa menaruh tutupnya atau informasi terakhirnya di sini. Tutup. Ctrl S. Sekali lagi. Refresh. Maka dia akan seperti ini. Oke, setelah kita mengisi script Bootstrap pada list.py, selanjutnya kita akan mengisi pada edit from py. Kita buka edit from 2py untuk tabel 2. Tapi sebelum itu kita jalankan dulu terminalnya. cd pariwisata, enter. Lalu node server 2.js, enter. Kita turunkan ke bawah. Kita cari di web browser localhost 5000, enter. Tampilan tabel 2 seperti ini. Lalu tambah datanya seperti begini. Ini untuk mode handphone atau mode Android. Tampilan seperti ini. Kita bisa scroll karena kita pakai tabel responsif. Pilihannya di atas sini. Begitu juga dengan tampilan tabel ini. Mode handphonenya seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah dan juga bisa scroll ke samping. Pilihannya juga ada di atas. Selanjutnya kita akan memberikan atau memasukkan Bootstrap 5 pada edit from 2py. Kita bisa menggunakan link atau situsnya W3 School, atau kita langsung bisa copy saja dari add from karena sama saja. Kita copy 3 script yang pertama ini. Kita taruh di bawah title. Setelah itu kita Ctrl S. Lalu yang berikut kita akan memberikan kelas untuk setiap kolom yang ada pada buku tamu, ya, dengan menggantikan size, yaitu kelas sama dengan tanda petik 2 from control lalu spasi required. Oke. Lalu ini kita copy, lalu kita ganti untuk semua size-nya. Kita ganti size yang ini. Yang ketiga juga. Dan yang terakhir juga. Kita ganti size-nya. Setelah itu kita Ctrl S. Kita refresh dulu. Kita pilih ubah data. Maka tampilannya sudah seperti ini.
dia memanjang. Lalu yang berikut kita warnai buttonnya. Kita pakai saja pada add from agar buttonnya juga sama. Kita copy kelas yang ini, btn success, Ctrl C, kita taruh di sini untuk simpan. Lalu kelas btn danger, ini untuk batal. Kita Ctrl S, kita lihat. Oke, sudah berwarna. Setelah itu kita buat backgroundnya dengan menggunakan warna yang sama seperti add from atau tambah data, dengan mengcopy stylenya, Ctrl C, letakkan pada body, lalu enter. Jangan lupa kita tambahkan juga kontainernya. Kontainer itu ada di sini. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Lalu kita blok dari kontainer sampai di bawah. Kita tekan tab satu kali. Lalu form ini kita tekan tab lagi. Setelah itu dari form ini ke bawah kita tab. Lalu di bawah formnya itu div, kita tab semuanya agar hasilnya jadi. Lalu Ctrl S, maka perubahannya seperti ini. Sudah berbackground dan juga sudah berwarna. Setelah itu kita buat div kelasnya ini, kita ganti, hapus yang bagian ini. Kita bisa juga memilihnya pada bootstrap 5 atau copy saja dari add from. Kita copy yang div class dan juga span yang ini, Ctrl C, pasang pada edit from. Oke, lalu kita rapikan. Kita copy yang ini lagi, kita ganti semuanya. Setelah itu kita tinggal edit, merapikannya. Oke, yang pertama adalah kolom utama. Setelah itu yang kedua adalah kolom tanggal. Berikut yang ketiga adalah email. Dan yang keempat adalah komentar. Ini berfungsi untuk membuat tampilan barisnya lebih menarik. Kita refresh. Kita refresh. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia lebih rapi. Setelah itu kita tambahkan warna atau alertnya. Kita copy dari sini. Alert yang pertama. Kita copy yang bagian ini. Div class. Kita Ctrl C. Kita pasang berada di bawah sini. Enter. Oh maaf, di sini. Ctrl V. Oke. Atur. Oke, sudah tab, sudah masuk.
Lalu yang berikut, agar warnanya tetap sama, kita copy lagi yang ini, karena pada tambah data itu adalah kombinasi. Jadi di sini juga harus ada kombinasi. Oke. Setelah itu kita Ctrl S. Maka hasilnya seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kita tambahkan div class row. Enter dulu di sini. Kita cari div class row. Yang ini dan juga yang ini. Ctrl C. Kita paste di sini. Oke. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan petunjuk. Petunjuknya di sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Oke. Kita lihat apakah posisinya sudah betul, sama. Oke. Lalu div class yang ini harus sama jajar dengan div class cool SMN7 di atas. Oke, ini harus dimasukkan dulu. Kita lihat apakah sudah. Sekali lagi. Oke. Setelah yang itu, kita Ctrl S. Kita enter di sini agar rapi. Di sini juga kita kasih jeda. Ctrl S lagi. Yang berikut adalah kita pasang navbar untuk sentuhan yang terakhir. Kita copy navbar dari Lispo. Copy yang ini semuanya sampai sub menu 3. Ctrl C agar pada tambah data juga, agar ubah data juga terdapat menu-menu pilihan. Ctrl V. Kita lihat posisinya. Navbar harus berada langsung di bawah body. Oke, ini kita kontainernya copy ke bawah. Ctrl C. Ctrl V. Lalu enter di sini. Oh, ternyata kita Ctrl C, jadi kita hapus yang ini saja. Oke, navbar sudah berada di bawah. Lalu div container ini dia harus sama lurus dengan navbar. Oke. Ctrl S. Lalu kita refresh, maka tampilannya seperti ini. Ubah data sama juga dengan tambah data. Coba kita lihat. Ini tambah data. Lalu untuk ubah data, tampilannya sama. Begitu juga dengan versi Android-nya. Seperti ini. Ubah data versi Android-nya. Pilihannya di atas.